Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan materi masih bab termokimia, yaitu tentang hukum Hess atau penjumlahan kalor reaktif. Tujuan pembelajaran diharapkan kalian mampu mendefinisikan hukum Hess, kemudian menentukan perubahan entalpi berdasarkan penjumlahan kalor dari reaksi yang berhubungan, dan menentukan perubahan entalpi reaksi berdasarkan diagram tingkat. Perhatikan rumusan dari hukum Hess. Pada tahun 1840, Henry Hess dari Jerman menyatakan bahwa perubahan entalpi reaksi hanya tergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir suatu sistem, tidak bergantung pada jalannya. Perhatikan contoh, ini ada dua buah contoh. Reaksi karbon dan oksigen untuk membentuk gas CO2 dapat berlangsung dalam satu tahap secara langsung dan dapat juga melalui dua tahap. Untuk satu tahap reaksi, perhatikan di sini C plus O2 membentuk CO2 dengan delta H negatif 394 kJ. Adapun yang berlangsung dua tahap adalah yang pertama, C bereaksi dengan O2 membentuk gas CO dengan delta H negatif 110 kJ. Tahap keduanya, gas CO bereaksi dengan oksigen membentuk gas CO2, delta H negatif 284 kJ. Maka di sini ada rumus molekul yang sama yang berseberangan dapat kita hilangkan, sementara yang satu arah kita jumlahkan. Dan diperoleh hasil penjumlahan dari kedua reaksi tersebut adalah C plus O2 adalah CO2 negatif 394 kJ. Ini sama dengan reaksi yang satu tahap. Jadi delta H dari beberapa reaksi dapat dijumlahkan sesuai dengan penjumlahan reaksi. Atau bisa juga ditulis seperti ini. Ini tahap 1, tahap 2, ini penjumlahan dari tahap 1 dan tahap 2. Dan ditulis dalam diagram siklus seperti ini. C dan O2 ini untuk langsung membentuk CO2, sementara yang dua tahap C plus O2 membentuk C plus setengah O2 dulu, kemudian baru membentuk gas CO2. Sehingga delta H reaksi akan sama dengan menjumlahkan delta H1 dan delta H2. Atau bisa juga untuk 2 mol CO2. Ini 2C plus 2O2, ini yang satu tahap. Kemudian yang melewati dua tahap, 2C plus 2O2, membentuk 2CO dan O2. Di lintasan kedua, dan lintasan akhir adalah 2C membentuk 2CO2. Membentuk 2CO2 dari 2CO plus O2. Delta H1 ini merupakan penjumlahan dari delta H2 ditambah delta H3. Itu untuk pembentukan 2 mol gas CO2. Nah, penulisan diagram tingkat energi dari reaksi pembentukan gas CO2 adalah seperti berikut ini. Perhatikan contoh soal berikut. Diketahui untuk reaksi pembentukan H2O adalah seperti berikut. Delta-nya negatif 136 kJ untuk 2 mol H2O negatif 136 kilokalori, dan untuk 1 mol H2O adalah negatif 44,8 kilokalori. 1 mol H2O 2 mol. Hitung delta H untuk reaksi. Dari 2H2O2 membentuk 2H2O plus O2. Ini pengerjaannya seperti ini. 2H2 dan O2 bisa kita
coret, perhatikan dalam reaksi 1 dan reaksi 2. Sehingga diperoleh reaksi H2O2 membentuk 2H2O plus O2 dengan delta H 46,4 kilokalori. Nomor 2, contoh soal nomor 2. Diketahui 3 reaksi adalah seperti berikut. Ini reaksi 1, C plus O2 membentuk CO2, delta H sekian, negatif 94 kilokalori. Reaksi yang kedua, pembentukan H2O, dan reaksi yang ketiga, pembentukan C2H6. Dengan delta masing-masing 68 negatif kilokalori dan negatif 20 kilokalori. Ditanyakan berapa X pada reaksi berikut. Berapa harga X pada reaksi berikut? Itu pada reaksi pembakaran C2H6 ya, membentuk gas CO2 dan H2O. Ini yang ditanyakan harga X. Perhatikan ini penyelesaiannya. Nah, di sini diperoleh reaksi 1 itu dikalikan 2. Dan reaksi yang kedua dikalikan 3. Dan reaksi ketiga itu dibalik sehingga tandanya juga menjadi dibalik. Yang tadinya negatif jadi positif. Sehingga penjumlahan reaksinya adalah seperti berikut dan delta H negatif 372 kilokalori. Jadi harga X itu sama dengan negatif 372 kilokalori. Terima kasih atas perhatiannya. Kalian dapat lebih banyak belajar lagi sehingga lebih paham tentang cara penentuan perubahan entalpi reaksi.